Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ugi. Jadi, pada video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan eksplorasi data menggunakan JAS. Dan juga nanti kita akan praktek bagaimana membuat berbagai grafik menggunakan ugigrafik.com. Jadi teman-teman, video ini merupakan part yang ketiga. Nah, part yang ke-1, kedua, teman-teman bisa akses di channel YouTube saya namanya Statcomat. Ini channel YouTube saya. Teman-teman bisa tonton ini part yang pertama, pengenalan aplikasi JAS. Ini yang part pertama. Ini pengenalan aplikasi statistika JAS part kedua. Nah, sekarang masuk part yang ketiga, yaitu part yang ketiga itu kita akan melakukan analisis deskriptif atau eksplorasi data dengan JAS dan ugigrafik.com. Jadi teman-teman, saya sudah menyiapkan datanya seperti ini. Nah, ini datanya. Teman-teman bisa memperoleh data ini di website www.pranaugi.com. Tunggu, kita coba menuju ke websitenya. Jadi kalau teman-teman mau mempraktekkan data ini, teman-teman bisa akses www.pranaugi.com, kemudian menuju ke bagian bawah. Nah, materinya ada di sini. Bahan JAS 7 Juli 2020. Teman-teman bisa download materinya. PowerPoint-nya juga bisa download. Oke. Nah, jadi saya punya data seperti ini. Ini data kita. Kita akan melakukan eksplorasi data menggunakan data ini. Ini datanya sudah saya siapkan. Pertama-tama kita jalankan dulu JAS-nya. Di sini saya menggunakan JAS versi 013. Ini saya close dulu. Kita tunggu dulu. Nah, ini JAS-nya sudah ada. Sekarang kita mencoba akan mengimport data Excel ini ke JAS. Data Excel ini akan coba ditampilkan ke dalam JAS. Tapi pastikan terlebih dahulu data ini teman-teman save dalam format CSV. Oke, ini teman-teman bisa pilih CSV, kemudian kita save, yes, kemudian yes. Oke, kita lihat apakah datanya sudah ada. Nah, ini dia. Datanya kalau kita lihat tipenya di sini, comma separated values file, CSV. Nah, data ini yang akan kita baca ke dalam JAS. Oke, pertama kita pilih yang ini, kemudian open, computer, pilih browse. Oke, pilih browse. Kemudian kita pilih data ini. Kemudian kita pilih open. Sep. Nah, di sini kita sudah berhasil mengimport data yang dari CSV ini ke dalam JAS. Oke, mudah ya? Mudah. Nah, teman-teman, di sini teman-teman mesti hati-hati tentang jenis data yang ada di JAS. Kita lihat di sini. Kalau kita lihat, di sini kita bisa mengetahui jenis data. Di sini ada nama ya. Kita ingin mengetahui nama itu jenis datanya apa. Kita klik tombol yang ini. Klik. Nah, kita lihat ternyata nama itu sebagai nominal di sini. Karena logonya, simbolnya bulat-bulat-bulat. Jenis kelamin di sini juga diperlakukan sebagai nominal. Pendidikan di sini sebagai ordinal, karena gambarnya garis batang ini, batang-batang. Berat badan itu diperlakukan sebagai scale. Tinggi badan sebagai scale. Motivasi diperlakukan sebagai ordinal, sampai dengan kinerja juga ordinal. Itu ya. Nah, pertama kita ingin memberi label pada jenis kelamin ya, kalau satu laki-laki, dua perempuan. Oke, caranya kita klik di sini, klik. Maka di sini kita ganti satu itu laki-laki, enter. Kemudian dua itu perempuan. Oke, sudah kita ganti ya seperti ini. Sekarang pendidikan juga kita mau beri label ya. Satu itu S1, enter. Dua itu S2, enter. Tiga itu S3. Oke, berhasil. Sudah kita beri label seperti ini. Mudah ya? Oke, mudah. Nah, sekarang kita coba melakukan eksplorasi data dengan JAS, step by step. Kita lihat yang pertama. Jadi datanya sudah ada ya.
Kemudian yang pertama, tentukan nilai rata-rata berat badan. Oke, kita disuruh mencari nilai rata-rata berat badan. Oke, saya menyiapkan file notepad dulu. Oke, berarti kita sekarang akan mencari nilai rata-rata berat badan. Caranya, pilih deskriptif, kemudian kita pilih variabel berat badan, kemudian kita masukkan di sini. Maka akan menghitung otomatis. Maka kita peroleh rata-rata berat badannya 58,387. Kita bisa mengcopy hasilnya, kemudian copy, kita jalankan Word-nya, kita pindahkan output-nya di sini ya. Kita pindahkan output just ini ke dalam Word. Saya atur dulu marginnya menjadi normal. Kita pindahkan. Nah, dari sini kita peroleh rata-rata berat badan adalah 58,3878. Seperti itu dia. Nah, di sini teman-teman, saya mengatur 4 angka di belakang koma. Gimana caranya mengatur 3 angka di belakang koma? Caranya adalah teman-teman bisa menuju ke sini, ke bagian ini, kemudian bagian preferences, kemudian bagian result. Nah, di bagian result ini, teman-teman bisa pilih pengaturannya fix the number of decimal, ganti 3. Nah, itu dia. Sekarang kita back. Nah, dia akan menyesuaikan 3 angka di belakang koma. Kita copy lagi, misalkan kita pindahkan ke dalam Word. Maka hasilnya sudah 3 angka di belakang koma. Seperti itu dia. Dan kita ketahui jumlah validnya ya, jumlah respondennya ada 32. Ya, kita hitung di sini juga ada 32. Di sini 33 karena dimulai dari baris kedua. Kemudian kita ketahui di sini nilai minimum dari berat badannya itu 28,32. Kalau kita lihat di Excel, siapa itu yang 38,32? Berat minimumnya, ya. Kita lihat berat minimumnya 28,32. 28,32. Kita cek, nah ini dia. Ternyata si Kiki. Si Kiki berat badannya itu 28,32. Kemudian berat badan yang paling berat itu 89,43. Kita cek siapa itu 89,43. Kita cek 89,43. Dan ini dia. Ternyata si Dina yang berat badannya paling tinggi. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Tentukan nilai rata-rata tinggi badan. Oke, kita cari rata-rata tinggi badannya. Ini tinggal kita bisa tetap di sini atau kita tinggal masukkan tinggi badannya ke sini. Nah, dari sini kita peroleh rata-rata tinggi badannya. Coba kita copy. Kemudian kita pindahkan ke dalam Word. Nah, dari sini kita peroleh rata-rata tinggi badan adalah 160,084. Ini rata-rata tinggi badannya. Oke, mudah ya. Ini eksplorasi data dengan cas. Kemudian kita mau mencari lagi. Tentukan jumlah responden laki-laki dan perempuan. Berarti ini frekuensi ya. Ada berapa laki-laki, ada berapa perempuan. Dari sini, ini bisa aja kita masukkan jenis kelaminnya di bagian ini. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa laki-lakinya ada 15, perempuannya ada 17. Oke, kita ketahui laki-laki ada 15, sementara perempuan ada 17. Atau mungkin kita bisa keluarkan variabel ini. Mungkin kita dapat tabelnya. Bagiannya frekuensi tabel ya. Kita tunggu dulu. Tabel frekuensinya, oh ternyata nggak ada. Atau ini kita masukkan ke dalam sini. Jenis kelaminnya coba. Nah, ternyata muncul tabel frekuensi seperti ini ya. Kita copy. Jadi laki-lakinya ada 15, perempuannya ada 17. Kita pindahkan di atas. Nah, ini dia. Oke. Kemudian kalau kita masukkan jumlah pendidikannya, coba kita masukkan jumlah pendidikannya. Di sini jumlah pendidikan kita masukkan, maka kita peroleh tabel frekuensi untuk pendidikan. Kita ketahui S1-nya ada 12, S2-nya ada 11 orang, S3-nya ada 9. Data yang missing itu nggak ada. Artinya yang kosong tuh nggak ada. Seandainya kita split ya, kita split jenis kelaminnya di sini, maka tabelnya seperti ini. Dari sini kita bisa lihat ada 5 orang laki-laki yang pendidikannya S1. Ada 5 orang laki-laki yang pendidikannya S2, ada 5 orang laki-laki yang pendidikannya S3.
Kalau perempuan, ada 7 orang perempuan yang pendidikannya S1, ada 6 orang perempuan yang pendidikannya S2, dan seterusnya. Ini kalau kita split di bagian ini ya. Ini tinggal kita copy outputnya, kita pindahkan di sini. Oke. Selanjutnya, nah ini dia. Tentukan jumlah responden dengan berat badan kurang dari 30. Nah, jadi kita ingin menghitung ada berapa orang responden yang berat badannya kurang dari 30. Nah, ini dia. Di sini mulai menarik nih tantangannya. Jadi, kita kembali lagi. Jadi, kita pilih tombol yang ini. Tombol ini, show filter. Nah, sekarang kita mau mencari ada berapa orang responden yang berat badannya kurang dari 30. Caranya pertama, kita pilih berat badan, kita klik. Kemudian kita pilih kurang ini dari 30. Kita klik di sini, ketik 30. Oke, jadi ini artinya kita ingin memilih orang-orang dengan berat badan kurang dari 30. Kita pilih apply pass-through filter. Klik. Nah, itu kelihatan. Siapa yang berat badannya kurang dari 30? Si Denny. Berat badannya 29,42. Kemudian si Indah. Berat badannya 29,42. Si Kiki. Berat badannya 28,32. Jadi kita lihat di sini adalah ada 3 orang yang berat badannya kurang dari 30 kg. Ini ya. Ada 3 orang. Jadi kalau kita mau tahu frekuensinya, bisa juga kita pilih deskriptif. Kita pilih nama misalkan, kita pindahkan. Nah, sebenarnya dari sini sudah ketahuan. Ada 3 orang yang bagian valid nih. Jadi ada 3 orang, ini kita copy aja dulu hasilnya. Jadi kita ketahui hasilnya. Ada 3 orang dengan berat badan kurang dari 30 kg. Oke, keren, cool, just keren. Lanjut ya. Tentukan jumlah responden laki-laki dengan berat badan kurang dari 40. Nah, sekarang kita pingin ada berapa laki-laki yang berat badannya kurang dari 40. Ada berapa laki-laki? Oke. Kita lihat di sini laki-lakinya kurang dari 40. Jadi ini kan seperti ini. Kita balikkan dulu seperti semula. Ini kan nggak terpilih ya yang nggak terang nih. Jadi kita balikkan dulu seperti semula. Tekan tombol tong sampah ini 2 kali. Klik-klik. Nah, oke. Keadaannya kembali seperti semula. Nah, sekarang kita akan memilih jumlah responden laki-laki, tapi berat badannya kurang dari 40. Pertama kita pilih dulu laki-lakinya, kemudian kita pilih yang kurang dari 40. Oke, kita pilih laki-lakinya, kita klik di bagian ini, bagian nama ini, jenis kelamin, klik. Nah, di sini kan terpilih laki-laki sama perempuan. Kita hanya ingin memilih laki-lakinya saja, maka yang perempuan kita hilangkan. Klik. Nah, di sini kita sudah memilih yang laki-laki saja. Coba kita lihat. Nah, yang perempuan itu sudah nggak terang dia, artinya dia tidak terpilih. Nah, sekarang dari sini, artinya sekarang kita sudah memilih yang laki-laki saja. Baru sekarang kita memilih berat badannya kurang dari 40. Ada berapa orang? Oke. Jadi kita kembali ke sini. Berat badan, kita klik. Kurang dari 40. Kita klik di sini, ketik 40. Sekarang apply pass-through filter. Klik. Nah, baru kita peroleh. Siapa laki-laki yang berat badannya kurang dari 40? Si Jaya. Oke, 1 berat badannya 39,42. Si Boy berat badannya 38,42. Si Denny berat badannya 29. Jadi ada 3 orang ya. Jadi ada 3 orang laki-laki yang berat badannya kurang dari 40. Kita bisa gunakan deskriptif, kita masukkan nama lagi di sini. Maka ada 3 orang. Tinggal kita copy, kita pindahkan di sini. Berarti ada 3 orang laki-laki ya. Ada 3 orang laki-laki yang berat badannya kurang dari 40. Oke. Cool, keren. Kita lanjut lagi. Kemudian ini dia. Tentukan jumlah responden perempuan dengan berat badan 70 kg. Jadi kita pilih perempuannya dulu. Kemudian setelah dipilih perempuan, baru pilih berat badannya lebih dari 70. Oke, kita kembali lagi. Kita sekarang pilih perempuannya dulu ya.
perempuannya dipilih, laki-lakinya nggak dipilih. Ini kita sudah memilih perempuan ya. Perempuannya sudah terpilih. Sekarang ini kita kosongkan dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita sudah memilih perempuan. Nah, ini perempuannya sudah terpilih semua. Baru kita atur berat badannya lebih dari 70. Kita pilih berat badan, kemudian lebih besar dari 70. Sini 70. Kemudian apply pass through filter. Klik. Oke. Jadi di sini kita sudah memperoleh perempuan yang berat badannya lebih dari 70. Siapa aja? Si Winda. Perempuan berat badannya sudah lebih dari 70. Karena berat badan si Winda ini 80,53. Begitu juga Dina, berat badannya 89,43. Jadi ada berapa orang? 1, 2, 3. Jadi ada 3 orang perempuan yang berat badannya lebih dari 70. Kita bisa gunakan frekuensi, nama supaya lebih detail. Nah, ini dia. Jadi ada 3 orang yang berat badannya, 3 orang perempuan yang berat badannya lebih dari 70. Oke, kita kembalikan seperti semula dulu. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita coba praktek yang lebih memutar otak lagi ya. Kita ingin menjawab persoalan nomor 10. Tentukan jumlah responden dengan berat badan di antara 50 sampai 60 kg. Jadi kita ingin tahu siapa saja orang-orang yang berat badannya di antara 50 sampai 60 kg. Kemudian ada berapa orang? Baiklah, akan kita coba praktek menggunakan JAS. Kita kembali ke JAS. Kita sekarang klik tombol ini, Show Filter. Kemudian kita sekarang akan memilih orang-orang yang berat badannya di antara 50 sampai 60 kg. Sekarang kita masukkan berat badan di sini. Kemudian kita pilih lebih besar sama dengan. Kita isi di sini dengan 50. Artinya, kita akan memilih orang-orang dengan berat badan lebih besar sama dengan 50. Kemudian kita tekan Enter dulu, Enter. Kemudian kita masukkan variabel berat badan lagi. Kemudian kita pilih lebih kecil sama dengan, kita isi dengan 60. Kita pilih Enter. Kemudian, dari sini, kita pilih simbol yang ini. Ini merupakan simbol dan. Oke, kita pilih simbol dan. Oke, kemudian tinggal kita pindahkan. Kita pindahkan baris yang atas ini ke dalam sini. Caranya, kita arahkan mouse kita ke tombol lebih besar sama dengan. Kita klik, kemudian kita geser. Kita geser sampai di sini. Tek. Nah, ini dia. Ini artinya adalah kita akan memilih orang-orang dengan berat badan lebih besar sama dengan 50 dan lebih kecil sama dengan 60 kg. Atau bahasa lainnya, kita memilih orang-orang dengan berat badannya di antara 50 sampai 60. Dari sini, sekarang kita pilih Apply Pass Through Filter. Kita klik, maka terpilihlah orang-orang dengan berat badan di antara 50 sampai 60. Contoh Ugi ini dia tidak terpilih. Kenapa Ugi tidak terpilih? Karena berat badannya itu 76,54. Artinya dia berada di luar interval di antara 50 sampai 60. Jadi, orang-orang dengan berat badan 50 di antara 50 sampai 60 adalah Darul, berat badannya 59,64, Rina, berat badannya 54,52, sampai dengan Wati. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 orang yang berat badannya di antara 50 sampai 60 kg. Kita bisa menggunakan deskriptif untuk mengetahuinya. Kemudian kita masukkan aja jenis kelaminnya. Kemudian kita masukkan variabel di sini. Kemudian kita pilih frekuensi di sini. Nah, dari sini kita ketahui ada 9 orang yang berat badannya di antara 50 sampai 60 kg. Di mana dari 9 orang tersebut ada 1 laki-laki dan 8 perempuan. Oke, paham ya sampai sini? Kita kembali lagi. Kita lihat lagi contohnya.
Misalkan ada lagi, kita buat lagi contohnya, misalkan contoh yang ke 13 center. Misalkan tentukan jumlah responden dengan berat badan kurang dari 30 kg atau lebih dari 80 kg. Ini dia. Ini kita geser ke atas dulu. Ini dia. Di sini kita ingin mengetahui orang-orang yang berat badannya di bawah 30 kg. Dan juga kita juga ingin mengetahui orang-orang yang berat badannya di atas 80 kg. Oke, sekarang kita akan coba mencari di JAS. Oke, kita balik ke JAS-nya lagi. Kemudian kita klik tombol tong sampahnya ini supaya terpilih semua dulu. Pertama, sekarang kita masukkan dulu berat badannya. Kita ingin memilih, kembali lagi, kita ingin memilih orang-orang dengan berat badan di bawah 30 kg. Kita pilih 30 kg di sini. Kemudian tekan enter dulu. Kemudian kita juga akan memilih orang-orang dengan berat badannya di atas 80 kg. Kita pilih berat badan. Kita pilih di atas, pilih yang simbol ini, 80 kg. Oke. Kemudian kita menggunakan simbol atau, bukan lagi dan. Kita gunakan atau yang ini. Sekarang tinggal kita geser, arahkan kursornya ke simbol lebih kecil ini, kita geser sampai warna hijau. Ini dia. Ini artinya kita akan memilih orang-orang dengan berat badan di atas 80 kg. Atau kita juga akan memilih orang-orang dengan berat badan lebih kecil dari 30. Sekarang kita pilih Apply Pass-Through Filter. Klik. Nah, akan terpilih Didi. Terpilih. Kenapa? Karena berat badannya di atas 80 kg. Denny juga terpilih karena berat badannya di bawah 30 kg. Kemudian Winda terpilih karena berat badannya di atas 80. Dini terpilih karena berat badannya di atas 80. Indah dan Kiki terpilih karena berat badannya di bawah 30. Artinya sekarang yang terpilih adalah orang-orang dengan berat badan di atas 80 kg atau orang-orang dengan berat badan di bawah 30 kg. Oke, seperti itulah. Seperti itu ya. Oke, menggunakan ugigrafik.com ya. ugigrafik.com. Di sini kita ingin membuat grafik ya. Buat distribusi frekuensi dan persentase berdasarkan variabel motivasi mod 1 sampai mod 5, kin 1 sampai kin 5. Jadi misalkan kita lihat dari datanya di sini. Ada berapa orang sih yang jawabannya setuju? Ada berapa orang yang jawabannya kurang setuju? Misalkan nih, ini kan variabel motivasi ya. Variabel motivasi ini ada 5 item pertanyaan. Mod 1, mod 2, mod 3, mod 4, mod 5. Nah, di sini misalkan 1 itu menyatakan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, sampai 5 sangat setuju. Kita ingin mengetahui distribusi frekuensi untuk mod 1. Oke, saya mau buat Excel yang baru. Oke, jadi kita coba menggunakan Ugi Grafik ya. Nah, pertama kita mau menghitung dulu menggunakan JAS. Kita mau menghitung menggunakan JAS. Oke, kita pilih deskriptif. Kemudian kita pilih mod 1. Kita pilih di sini mod 2, mod 3, mod 4, mod 5. Nah, di sini kita sudah dapat. Kita pilih yang frekuensi. Nah, dia ngitung seperti ini ya, tabel frekuensinya. Oke, tinggal kita copy dulu. Kita pindahkan ke dalam sini. Yang pertama, kemudian kita buat yang kedua. Yang kedua. Kemudian ini yang ketiga. Kita copy. Misalkan sampai yang ketiga aja deh. Ini sebagai contoh kita mau ngebuat grafik batangnya. Oke. Kemudian dari sini kita buat seperti ini. Kan jumlah ada mod 1 dan mod 2. Mod 2 dan mod 3. Gitu ya. Oh, maaf, saya mau tulis namanya ke bawah. Mod 1, mod 2, mod 3. Kemudian ini mod 3. Kemudian pilihannya ada sangat tidak setuju, ada tidak setuju, ada setuju, ada kurang setuju, misalkan setuju sama sangat setuju.
Nah, di sini misalkan kita buat lagi di sini ini kita copy aja di sini. Ini mod 1 di sini tunggu saya agak bingung. Saya buka ugigrafik.com dulu. Saya buka ugigrafik.com dulu. Di sini kita pilih ini. Saya aktifkan dulu internetnya. Kemudian kita buka ugigrafik.com. Teman-teman bisa akses secara online. Dari sini kita pilih, kita akan menggunakan grafik batang tipe 2. Ini untuk grafik batang skala Likert. Kita pilih di sini. Nah, di sini ada label 1. Kita langsung aja. Label 1 ini berisi keterangan yang sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju. Nah, dari sini sekarang tinggal kita pindahkan yang ini. Ini tinggal kita copy. Kemudian kita pindahkan di ugigrafik.com. Oke, sudah ya. Di label kedua, ada berapa jumlah itemnya? Tadi kayaknya ada 3 lah, misalkan kita pakai 3 ini aja. Jadi kita hapus dulu yang ini. Ini kita hapus, delete. Kemudian kita copy namanya di sini. Ini kita copy. Kemudian kita paste di sini. Oke, sudah ya. Nah, sekarang di bagian frekuensi. Ini mod 1, mod 2, mod 3. Jadi sisanya kita hapus saja. Ini kita hapus. Oke, nah sekarang kita lihat ke sini. Nah, ini dia. Di sini ada mod 1, mod 2, mod 3. Nah, di mod 1 ada berapa orang yang jawab sangat tidak setuju? Kita lihat di sini. Mod 1 yang sangat tidak setuju, ini dia. Kan kalau 1 kan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju. Oh, ternyata ada 2 orang. Di mod 1 ada 2 orang yang menjawab sangat tidak setuju. Kita ketik di sini 2. Kemudian ada berapa orang yang ini sangat tidak setuju, yang tidak setuju ada 7. Sebenarnya tinggal di copy aja. Tinggal di copy. Kemudian tapi lebih baik dipindahkan ke dalam notepad dulu biar hilang formatnya. Kita pindahkan di sini. Oke. Jadi di mod 1 ada 2 orang yang menjawab sangat tidak setuju. Ada 7 orang yang menjawab tidak setuju, sampai ada 8 orang yang menjawab sangat setuju. Kita lanjut lagi ya. Kita tinggal copy lagi. Ini yang kedua. Kita copy ke dalam ini. Notepad-nya. Kita pindahkan dan pindahkan lagi ke sini. Sampai dengan mod yang ketiga. Ini dia. Kita copy. Kita pindahkan di sini ya. Kemudian kita pindahkan ke Excel-nya sini. Nah, ini dia. Jadi kalau di mod 3 ada 10 orang yang menjawab sangat setuju. Kalau di mod 2 ada 6 orang yang menjawab sangat setuju. Nah, sekarang ini tinggal di copy. Tinggal di copy. Kemudian kita pindahkan ke ugigrafik.com di sini. Ctrl V. Nah, sekarang kita cetak grafiknya. Pilih grafik. Kemudian cetak grafik. Oke, berhasil. Tinggal kita tarik supaya lebar dia. Nah, ini dia. Kemudian warnanya kita pilih warna merah. Seperti ini. Kemudian tinggal kita cetak ke dalam Word. Download plot as PNG. Maka gambarnya kita peroleh, sudah kita download. Kita bisa import gambarnya ke sini. Bagian picture. Kemudian kita masukkan gambarnya bisa. Ini dia. Nah, ini dia gambarnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau buat grafik apa lagi? Misalkan kita mau membuat grafik lingkaran nih, grafik lingkaran ya. Kita coba. Nah, grafik lingkaran ini misalkan untuk variabel pendidikan. Kita fokus ke pendidikan dulu. Di sini pilih deskriptif. Ada berapa sih yang pendidikannya S1, S2, S3? Kita masukkan. Kita pilih frekuensi. Maka dari sini yang pendidikannya S1 ada 12, S2 ada 11, S3 ada 9. Berarti di sini yang S1-nya ada S1 12, 11, 9. 12 di sini 11, 9. Ini S2, di sini S3. Oke, ini pendidikan. Ini tinggal di copy pendidikannya di sini. Kita pindahkan di sini sama jumlahnya ya. Jumlahnya di sini kita copy. Kita pindahkan di sini.
Sekarang kita pilih cetak grafik. Nah, muncul grafiknya. Kita bisa besarkan grafiknya ya, seperti ini. Kita mau menampilkan persentasenya aja juga bisa. Atau frekuensinya aja juga bisa. Atau frekuensi label, seperti ini. Kita bisa kecilkan. Kalau mau dicetak ke dalam Word, kita pilih cetak grafik. Oh, enggak. Pilih bagian ini, download. Maka akan terdownload. Kita bisa masukkan gambarnya di bagian insert, picture, kemudian ini dia. Maka tinggal kita crop aja untuk memperoleh grafiknya seperti ini dia. Oke. Ya. Oke. Demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.